Jumpa lagi dengan channel review channel. Pada kesempatan kali ini saya mengetes kabel PD buatan dari brand WinK yang support struktur daya 60 watt ya. Lihat ini 20 volt 3 ampere. Yang saya dapatkan dengan harga sekitar 22.000. Tentunya bermain voucher. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian yang selesai kabel PD WinK ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa kabel ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel PD WinK 60 watt yang dikemas dengan mika atau klip seperti ini. Yang saya suka kemasannya itu detail, lihat ini. Nah ya, jelas dan detail, tidak asal-asalan. Mulai dari ada seri nama, kemudian model, struktur daya, kemudian versi USB, panjang dan lain-lain. Niat. Lalu kita akan dapat ini kartu garansi 24 bulan. Nah, berdasarkan informasi ini bisa kita dengan melakukan registrasi bisa sampai garansinya seumur hidup. Nanti kita coba ya. Lanjut. Kita akan dapat kabel PD WinK yang sudah ada velcro-nya atau talinya seperti ini. Yang saya beli ini warna oranye. Dari sisi model desain ini menggunakan bahan karet warna oranye. Kemudian dari sisi ujung port Type C to C ya ini menggunakan bahan semacam PVC. Nah ini lihat ada tulisannya WinK. Kemudian dari sisi ujung dibaliknya ada logo petir double seperti ini. Nah lihat saya balik seperti ini. Kemudian ketika dibalik seperti ini. Nah sama. Lalu dari sisi warna port ini menggunakan warna USB-C hitam. Dari sisi building quality kita lihat dari body kabel dahulu. Lihat finishingnya sangat rapi. Nah ya, tidak ada finishing yang jembret atau warna yang kurang stabil, tapi sangat rapi. Kemudian kita lihat dari sisi finishing body port, lihat ada tulisannya WinK dan sangat jelas, tidak asal-asalan. Kemudian ada logo petir double yang sangat rapi pengerjaannya. Kemudian ini yang kurang rapi dari sisi finishing yang sebelah sini. Sebentar ya, yang sebelah sini ini. Nah lihat ini sedikit kurang rapi, tapi untuk harga 22.000 menurut saya ini sudah sangat bagus. Lihat finishing dari sisi sampingnya juga sangat rapi. Lihat saya putar-putar ini, silahkan diperhatikan sendiri. Nah ya, untuk finishing atau building quality produk WinK ini menurut saya dengan harga 22.000 sudah lebih dari cukup atau bahkan sangat rapi. Uji tingkat kelenturan kabel WinK versus kabel bawaan Samsung. Samsung ini juga 3 ampere ya, atau bawaan ponsel super fast charging Samsung 25 watt. Nah WinK ini juga 60 watt atau 3 ampere. Jadi kalau diamperkan satuan ampere sama-sama di 3 ampere. Coba kita lihat dari sisi kelenturannya. Lihat ini, mulai saya goyang-goyangkan. Lihat, WinK sangat lentur sekali goyangannya. Sangat luas, sedangkan kabel bawaan Samsung kaku kayak kawat. Nah enaknya kalau kita membeli sebuah kabel yang kualitasnya lentur, itu enak ketika kita charging sambil menggunakannya tidak merusak port ponsel karena kabelnya luas. Lihat ini. Jadi dari sisi tingkat kelenturan kabel WinK ini sangat bagus sekali atau sangat lentur. Dilihat dari sisi kekuatan tahan tekukan kabel WinK ini, coba saya jelaskan dari sisi iklan, kita bandingkan dengan yang ada di Anchor. WinK ini menjelaskan dia itu tahan 30.000 kali tekukan. Lihat ini ya. Nah kemudian coba kita bandingkan dari sisi Anchor, dia tahan 10.000 kali. Jadi kekuatan tahan tekukan WinK ini 3 kali lebih kuat dibandingkan dengan Anchor. Nah ini yang unik, kabel ini dijamin dengan garansi seumur hidup dengan catatan melakukan registrasi ke webnya WinK ya, paling lambat 30 hari sejak tanggal pembelian. Lihat ini. Nah sejak 30 hari melakukan pembelian harus registrasi di webnya WinK untuk mendapatkan garansi seumur hidup. Jika tidak melakukan registrasi, garansinya standar 2 tahun. Nah lihat ini. Nah cukup unik. Kemudian lihat ini. Nah ini setelah saya melakukan registrasi berhasil. Nah lalu kabel ini dapat garansi seumur hidup. Rusak tinggal kita tukar saja. Tes ripple kabel WinK. Nah ini saya menggunakan bantuan adapter charger Venson 70 watt ya, untuk charging ke ponsel Samsung A05 20 watt. Nanti coba saya bandingkan dengan menggunakan kabel bawaan Samsung. Saya tes dari sisi WinK dahulu, saya hubungkan sekarang. Nah lihat, setelah saya hubungkan, super fast charging aktif dengan menggunakan kabel WinK. Oke, kita tunggu sebentar sampai dayanya naik ke daya maksimal, baru kita cek dari sisi ripple-nya. Kita lihat ini struktur dayanya. Yang aktif PPS, protokol istirahat cepatnya ya,
dengan satu daya 8,2 volt kali 1,6 ampere. Ini lihat sudah naik di atas daya 15 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Kemudian kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya. Lihat VPP-nya. Coba saya pause secara acak ya. Nah, lihat ini menghasilkan nilai VPP 40 mV untuk kabel WinKey. Sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel bawaan ponsel Samsung. Nah, lihat ini sudah saya ganti dengan kabel bawaan ponsel Samsung Super Fast Charging aktif. Lihat. Oke, kita tunggu sebentar sampai dayanya naik menuju titik daya maksimal, baru kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat ini dia sudah mulai jalan di atas daya 15 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah dengan seluruh daya ini 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22, sekian watt atau 23 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple 42 mV VPP-nya. Jadi kemampuan Ripple dari kabel WinKey ini kurang lebih ya 11-12 atau bahkan lebih bagus WinKey ya dibandingkan dengan kabel bawaan Samsung. Kalau WinKey tadi mencapai 40, nah ini mencapai 42, tapi ya kurang lebih sama lah ya. Kemampuan Ripple-nya sama-sama bagusnya ketika dibandingkan dengan kabel bawaan Samsung. Tes USB-C marker pada kabel WinKey ini. Nah, buat teman-teman ada yang mungkin kurang paham apa itu USB-C marker. USB-C marker adalah sebuah chip yang ditanamkan pada sebuah kabel agar lebih stabil. Biasanya itu ditanamkan pada kabel yang memiliki speed chargingnya tinggi atau arusnya tinggi. Oke, nah ini coba saya bandingkan, ada 3 buah kabel, yaitu dari bawaan Samsung 3 ampere ya, kemudian WinKey, dan dari Vivan ini support 240 watt. Nah, ini coba dari sisi misalnya Samsung dahulu. Nah, ini Samsung bawaan dari ponsel 25 watt ya. Coba saya hubungkan. Nah, lihat ini. Dia tidak ada USB-C markernya karena tidak terdetek. Apakah jelek? Tidak, karena ini kabelnya diformulasikan untuk ponsel yang kelasnya misalnya fast charging 25 watt atau arusnya 3 ampere. USB-C marker itu biasanya ditanamkan pada sebuah kabel yang arusnya minimal 5 ampere. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi tidak ada chip USB-C markernya. Benar tidak ada, tapi tetap ada chipnya. Mungkin chip lain tapi bukan USB-C marker. Kira-kira seperti itu ya. Mohon dikoreksi bila salah. Kemudian coba ini saya tes dari sisi WinKey. Lihat ini WinKey ya. Saya hubungkan. Dia juga tidak ada USB-C markernya, tapi tetap ada chipnya, cuman tidak terdeteksi oleh USB Dr. Finersi ini. Ya tetap ada lah ya, namanya juga kabel, pasti ada chip kontrol penstabil dayanya ataupun yang lainnya. Nah, ini contoh kabel yang ada USB-C markernya, misalnya ini Vivan. Nah, lihat ini Vivan 240 watt. Nah, oke, saya hubungkan. Nah, ada. Nah, sekali lagi USB-C marker itu diberikan pada sebuah kabel yang memiliki arus minimal 5 ampere. Entah 5 ampere 20 volt sama dengan 100 watt atau 5 ampere 50 volt sama dengan 250 watt. Kalau ini tertulis 240 watt. Nah, seperti itu ya. Jadi pada kabel WinKey ini tidak ada USB-C markernya, tapi tetap ada chipnya, bukan chip marker, sama seperti kabel bawaan Samsung. Tes resistensi kabel WinKey 60 watt atau resistensi itu bahasa Indonesianya hambatan kabel. Jadi kabel itu ada hambatannya. Semakin panjang sebuah kabel, semakin besar hambatannya. Oke, ini coba saya bandingkan dengan kabel bawaan Samsung ya. Oke, dengan beban power bank ini fast charging inputnya 18 watt, bantuan adapter charger Venson 70 watt, saya tata dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan dual USB doktor. Lihat, pertama kali di sini sebelum ada resistensi dia mencapai 19,8 watt. Bisa lihat di sini. Kemudian dia lari ke sini setelah ada resistensi atau hambatan mencapai 18. Dengan beban power bank kurang lebih inputnya sekitar 18 watt. Lihat ini. Artinya setiap input beban 18 watt kira-kira seperti itu ya, menghasilkan nilai resistensi kurang lebih 18 ke anggap 20 lah ya itu. Jadi resistensinya sekitar 2 watt dengan beban power bank 18 watt. Nah, ini ketika saya menggunakan kabel bawaan Samsung sebelum resistensi 19,9. Kemudian setelah melewati 18. Jadi kurang lebih sama ya resistensi antara Samsung dengan
WinK 60 watt. Lihat ini sekali lagi, kurang lebih di sekitar 2 watt dengan beban power bank 18 watt. Tes PD trigger dari kabel WinK ini dengan menggunakan USB loader Philips FNB 58. Saya bandingkan dengan kabel Vivan 240 watt. Nanti akan kelihatan bedanya. Ini saya menggunakan bantuan adapter charger Note X 140 watt. Nah, secara adapter charger 140 watt, kabel WinK ini 60 watt dibandingkan dengan Vivan 240 watt. Nanti akan kelihatan bedanya. Langsung saja kita tes. Nah, pertama coba saya menggunakan WinK dahulu ya. Ini masuk ke PD trigger. Nah, PD trigger itu menjelaskan sebuah protokol ISAI cepat PD 3.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Kira-kira seperti itu. Kalau singkatnya menurut saya menjelaskan tentang voltase dari ampere dari kabel itu. Oke, saya masuk. Lihat ini, kita tunggu sebentar, masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat. Secara teori ini 60 watt. Nah, realnya mencapai 63 watt. Nah, lihat struktur volt dan ampernya. Ini. Nah, ya, dia support 5 volt sampai 21 volt. Support 3 ampere semuanya. Ini. Nah, ini kemampuan dari kabel WinK. Padahal adapter chargernya kan 140 watt, tapi dibatasi oleh kabel. Lihat ini. Nah, oke. Saya bandingkan dengan kabel Vivan yang 240 watt. Nanti kelihatan bedanya. Nah, lihat ini sudah saya ganti dengan menggunakan kabel Vivan. Saya masuk ke PD trigger. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat langsung 140 watt mengikuti adapter chargernya. Karena dari sisi kabel kan aman 240 watt. Nah, ini kemampuan dari Vivan 240 watt. Kemampuan volt dan ampernya sangat banyak sekali. Lihat. 5 volt sampai 28 volt. Ini. Kemudian ampernya support 3 ampere sampai 5 ampere. Nah, ini ya bedanya dari PD trigger antara kabel 3 ampere versus 5 ampere. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Karena secara adapter charger bawaan Samsung ini USB-A ya. Jadi saya menggunakan converter seperti ini. Kalau langsung menggunakan C to C tidak bisa active fast charging. Ini saya menggunakan converter USB-A to C seperti ini. Oke, kita coba lewat jalur USB-A. Ini saya menggunakan Vention 70 watt. Nah, jadinya seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Ya, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Kita lihat fast chargingnya aktif. Nah, oke, kita cek dari sisi struktur daya FCP dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini Ripple-nya. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 108 mV. Nah, sekarang coba saya ganti tanpa menggunakan converter USB-A to C. Seperti apa yang terjadi? Nah, oke, saya ganti. Lihat ini. Saya cabut konverternya. Seperti ini. Kemudian langsung C to C seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Biar tidak penasaran ketika menggunakan kabel PD secara langsung ke ponsel jadul, kira-kira seperti itu. Lihat, charging saja. Tidak bisa kita menggunakan sistem kabel PD secara langsung ke ponsel USB-A secara bawaan seperti itu. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt dengan syarat menggunakan konverter seperti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD secara langsung. Lihat start dari baterai 64%. Kita tunggu sebentar, indikator Quick Chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif QC 3.0 dengan struktur daya 6,4 volt kali 1,3 ampere sama dengan 8, sekian watt. Kenapa kok dayanya turun seperti ini? Perkiraan saya karena start dari baterai yang sudah terisi lumayan banyak sehingga terjadi penurunan daya. Oke, sekarang biarkan ponselnya standby, kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo Fast Charging 18 watt saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 62%, fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Perkiraan saya karena
baterainya sudah terisi lumayan banyak sehingga terjadi penurunan daya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya, coba saya matikan ponselnya. Menghasilkan nilai Ripple yang lumayan rendah, mencapai VPP 15 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 Watt. Nah, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat start dari baterai 47%, indikator yang muncul fast charging, tidak VOOC. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 4,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Nah, yang saya suka dari Oppo ini voltnya rendah, ampernya tinggi. Lihat ini, ampernya yang dinaikkan, bukan voltasenya, sehingga menghasilkan nilai yang lumayan tinggi dari sisi wattnya. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple 32 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad Supercharger protokol 22,5 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 9%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy SCP yang aktif atau supercharger protokol. Dengan struktur daya ini masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia sudah mencapai titik daya kira-kira maksimal ya, sudah 8,6 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt. Dari teori Huawei-nya 22,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV, lumayan rendah nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 20 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%, petir double aktif, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan struktur daya ini masih negosiasi daya menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Lihat ini, dia sudah mencapai titik daya maksimal tadi di 23 Watt. Nah, lihat. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,5 ampere. Oke, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 13%, supercharger aktif 33 Watt, ada desimalnya. Ingat, saya menggunakan adapter charger Venson 70 Watt. Bisa support Infinix Supercharger 33 Watt dan ada desimalnya dengan menggunakan kabel PD. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya, tapi ini masih negosiasi daya ya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini, dia perlahan-lahan naik ke titik daya maksimal. Status protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt tadi, mencapai maksimal 22,5 watt. Nah, ini kalau disetarakan ya kurang lebih sama kayak menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini menghasilkan nilai Ripple. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Super VOOC 40 Watt. Ini bawaan ponsel Oppo A3x. Lihat start dari baterai 1%, direct charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang aktif ini protokol isi daya cepat DC dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22, sekian watt. Nah, ini kalau menggunakan adapter misalnya Realme 9i bawaan ponsel ya atau orisinilnya ya kurang lebih segini, sama seperti di Infinix 33 Watt, kurang lebih dayanya juga segini. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple VPP 79 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 Watt. Nah, kali ini akan saya kombinasikan dengan adapter charger sakti dari brand Tranyo 120 Watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 26%, dari charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif DC dengan struktur daya 9,1 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22 Watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause secara acak,
menghasilkan nilai ripple 95 mV VPP-nya. Tes ke ponsel AIT layar smart power charging 45 watt, saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel plus converter dari brand unit. Lihat start dari baterai 31%, power charging aktif, ada desimalnya, hypercharging sudah aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya DC. Dengan seluruh daya ini masih naik terus dayanya menuju di daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia berada di daya sekitar 27 watt dan ini masih terus naik dengan seluruh daya 8,1 maksud saya 9,1 volt kali 3, sekian ampere. Lihat jalan di 32 watt. Nah ya, dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel ini sudah ya. Saya masuk ke menu ripple. Nah, ini menghasilkan nilai ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai ripple VPP-nya 100 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 40 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Lihat start dari baterai 3%. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya DC. Dengan seluruh daya 9,2 volt kali 4 ampere sama dengan 37 watt. Nah, dari sisi notifikasi tidak ada keterangannya SuperVOOC ya, tapi di sini bisa kita lihat ultra fast charging yang aktif. Bisa saya kategorikan ya SuperVOOC yang aktif. Cuma notifikasinya agak bermasalah. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi ripple, menghasilkan nilai ripple. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 128 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt, saya menggunakan tes adapter charger Tranyo atau adapter charger sakti ya, 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 4,9%, SuperVOOC aktif 45 watt. Biarkan ponselnya standby. Lihat protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 9,1 volt kali 3,7 ampere sama dengan 37, sekian watt. Oke. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, ini nilai ripple-nya sangat mantap sekali. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai ripple VPP-nya 219 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Biarkan ponselnya standby. Kita lihat dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 9 volt kali 4,1 ampere sama dengan 37 watt. Nah, oke, dari sisi sini sudah. Sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, ini dilihat, saya pause cara acak, menghasilkan nilai ripple yang sangat-sangat bagus, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Dayanya tinggi, ripple-nya sangat rendah, bahkan di bawah 20 VPP-nya, sangat mantap. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt, saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger QuickTech GaN 65 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 3%, Mi turbo charging yang aktif. Nah, ini ada desimalnya. Mi turbo charging itu sama dengan Xiaomi turbo charging 33 watt. Kenapa kok 33 watt? Karena kabelnya ini 3 ampere. 3 ampere dikali 11 volt sama dengan 33 watt. Oke. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2, sekian ampere sama dengan di 25-26 watt. Lihat ini. Nah ya memang turbo charging 33 watt standarnya segini, 26 watt, 25 watt. Walaupun menggunakan adapter charger bawaan ponsel, kabel charger bawaan ponsel dia juga segini. Oke. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, ini nilai ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai ripple VPP 54 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Kali yang saya coba dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranyo 120 watt. Lihat start dari baterai 9%. Ada desimalnya yang aktif, turbo charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger sakti. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,1 volt kali 2,5 ampere. Lihat dayanya masih naik terus menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar ya sampai menuju titik daya maksimal. Nah, lihat ini perkembangan dayanya. Padahal secara spesifikasi kabel ini support arus 3 ampere. Tapi dia bisa diajak ke Xiaomi turbo charging 67 watt menjalankan misi ini, lihat, mencapai pada 5,7 ampere, 5,8, lihat ini 5,9. Nah, maksimal di 5,9 ampernya. Sangat mantap dengan daya 52 watt. Nah, sudah turun dayanya ya. Sekarang kita cek
dari sisi ripple. Nah, lihat ini ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai ripple VPP 117 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite menggunakan adapter charger bawaan ponsel ini support flash charging 80W. Saya hubungkan sekarang. Dia start dari baterai 8%, flash charging aktif. Pertama mode ponsel mati dahulu. Oke, kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif masih DC dengan voltase di bawah 5 volt. Kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya sampai titik daya maksimal negosiasinya. Nah, lihat ini dia perlahan-lahan mulai naik ke titik daya maksimal 8,3 volt kali 3 ampere ya, sama dengan 29 watt, 33 watt. Dia turun ke 24 watt. Tadi maksimalnya di 33 watt. Nah, mungkin ya dayanya segini maksimalnya. Oke, dari sisi sini sudah. Sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Nah, ini nilai ripple-nya. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 46 mV. Sekarang saya coba untuk masuk ponsel mode nyala, apakah ada desimalnya atau tidak. Lihat, ponselnya sudah mode nyala, start dari baterai 9%, flash charging aktif, ada desimalnya. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite flash charging 80W. Coba saya ganti dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranio 120W. Lihat, start dari baterai 9%, flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif masih DC. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini perkembangan dayanya. Dia seluruh daya voltnya 8,5 volt kali 3,7 ampere, sama dengan tadi maksimal di 33 watt. Lihat ini. Nah, cukup maksimal sekali. Sekarang coba saya cek ini dulu, cek ripple. Menghasilkan nilai ripple, coba saya pause secara acak. VPP-nya 59 mV. Sekarang coba saya buat mode ponsel nyala, apakah ada desimalnya atau tidak. Lihat ini ponselnya sudah nyala, start dari baterai 11%, flash charging aktif, ada desimalnya dengan menggunakan adapter charger Tranio 120W plus kabel WinKey. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100W. Ini saya gunakan adapter charger bawaan ponsel ya. Saya hubungkan sekarang. Lihat, fast charging 100W tersedia. Saya masuk ke mode hyper, langsung ada desimalnya. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya DC. Nah, lihat dari sisi teori kabel ini support arus 3 ampere. Oke, dari sisi real ketika saya tes ke ponsel Infinix 100W, lihat dia menyentuh di 6 ampere. Lihat sekali lagi, inilah kehebatan kabel WinKey. Nah, lihat dayanya di atas dari spesifikasinya dia. Lihat, dengan seluruh daya 8,5 volt kali 6, sekian ampere, sama dengan 52 watt. Sangat mantap sekali ya. Padahal sekali lagi secara spesifikasi ini 3 ampere, support hingga 6, sekian ampere. Jos performanya. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Lihat ini, masuk ke menu ripple menghasilkan nilai VPP. Coba saya pause secara acak 43 mV. Nah, lihat ini, kalau masih mau pengen untuk melihat perkembangan arus dari ampere WinKey ini, dia sudah sampai pada ampere 7. Padahal sekali lagi 3 ampere bos, 3 ampere. Nah, lihat. Nah, sangat mantap sekali ya. Lihat ini. Dia menyentuh di 7,4 tuh, bahkan menyentuh di 7,4. Masih naik terus. Ini di drain terus pada sesuai dengan keinginan Infinix. Infinix ini maunya 8 ampere sampai 9 ampere. Apakah kabelnya mampu atau tidak ya? Lihat ini, kita tunggu. Nah, ternyata dia sepertinya mentok di 7,4 ampere ya. Sangat mantap sekali, arusnya di atas dari spesifikasinya dia. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 ini secara adapter charger bawaan support PD 42W. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan yang aktif PD 3.0 dengan seluruh daya 14,9 volt atau 15 volt ya ini kali 2, sekian ampere, sama dengan 34 watt. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat ini hasil ripple-nya. Coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 89 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support USB-C dual macam ini ya. Lihat, ini USB-C charging, support 12 volt atau 36 watt. Ini USB-C Type C full fungsi. Ini supportnya dia itu 20 volt. Coba saya hubungkan yang 20 volt ya
dengan menggunakan bantuan adapter charger Note X 140 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita cek PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya ini 19,9 volt. Nah, ini sudah saya anggap support 20 volt kali 0,7 ampere sama dengan 15,8. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau biasanya laptop mode hidup, dayanya di atas 20 watt. Nah, bisa ya? Oke, sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nilai Ripple-nya sangat mantap sekali ke laptop ini. Lihat. Coba saya pause kaca. 359 mV. Sangat fantastis VVB-nya, lihat. Kalau menurut saya bukan kabelnya yang jelek dan bukan adapter chargernya yang jelek. Memang bawaan dari laptop ini suka menghasilkan nilai VVB yang tinggi. Menurut saya ada kaitannya dengan ini, dengan voltase yang tinggi ini. Kaitannya itu kadang sebagian lah ya. Ada juga yang semakin tinggi voltase sebuah device yang kita charging kan menghasilkan nilai Ripple yang lumayan tinggi. Kira-kira seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Tes charging ke powerbank QuickTech, input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Oke, ini saya menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support daya 140 watt, ada digital displaynya. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan PD 3.0 yang aktif dengan voltase 19,9 volt atau 20 volt. Nah, lihat ini. Dia langsung naik ke daya maksimal 2,7 ampere sama dengan 53 watt. Nah, ini kenapa kok dia terbatas pada 53 watt tidak 90 watt? Karena kabelnya supportnya 60 watt. Nah, ini ada limitnya atau proteksi biar kabelnya tidak terlalu panas. Lihat ini 19,5 seharusnya 20 volt, 2,7 seharusnya 3 ampere. Nah, ini sistem proteksi dari sebuah entah di power banknya atau kabelnya, dia memproteksi diri agar tidak terlalu panas berlebih ketika digunakan pada beban power bank atau pada kemampuan di atas dari kabel itu sendiri. Lihat ini. Jadi kabel ini mampu penyesuaian ya. Ketika digunakan untuk charging ke power bank daya 90 watt, dia mampunya mengasih 53 watt dan sangat stabil. Lihat ini. Ini yang saya suka ketika menggunakan kabel 3 ampere. Dayanya sangat stabil. Lihat ini. Nah, ya bisa digunakan charging ke power bank dan sangat aman karena dayanya sangat stabil. Lihat pergerakan dayanya. Kemudian kita lihat dari sisi Ripple. Nah, ini karena voltasenya 19 atau 20 volt, lihat ini Ripple-nya. Tapi lumayan rendah Ripple-nya, lihat ini. VVB-nya 65 atau 64 mV. Tes transfer data WinKey ke flashdisk SanDisk dengan menggunakan bantuan ponsel Xiaomi Redmi 9. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan, sudah terkoneksi dengan baik ya. Oke, sekarang saya masuk ke menu File Manager. Nah, ini USB storage terkonek dengan menggunakan kabel WinKey. Sekarang saya masuk ke sini. Nah, ini kemudian coba saya gunakan untuk copy data sebesar ini 1 GB. Nah, ini saya copy. Nah, sebentar, internal saya bawa ke internal, kemudian tes ke copy sini ya. Oke, saya paste sekarang. Nah, ini kemampuan transfer data WinKey. Sebentar, saya perlihatkan kemampuan speed transfer datanya mencapai hingga 30 MB per detik. Lumayan ya. Ini speednya USB 2.0 rata-rata memang segini. Nah, sekitar 30 sampai 29 MB per detik. Nah, ini proses transfer datanya. Nah, flash disknya berkedip dengan baik. Jadi bisa ya digunakan untuk aktivitas transfer data, tidak ada masalah. Ini contoh ke ponsel Xiaomi Redmi 9 dengan bantuan SanDisk flash disknya. Tes speed charging saya coba untuk ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 40 Watt. Kita coba dahulu dari sisi untuk mengetahui informasi tentang kriteria baterai atau informasi baterai sistem charging dari Samsung. Nanti start dari baterai 6%. Teknologi baterai lithium ion, lihat ini. Secara mAh baterai 6% itu 300 mAh, tingkat kesehatan baterai good. Nah, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Lihat ini dari brand Samsung. Oke, saya hubungkan sekarang. Ini saya buat mode ponsel mati ya nanti speed chargingnya karena untuk efisiensi yang lebih bagus. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Super fast charging 2.0 aktif. Sekarang timernya saya nyalakan dahulu. Nah, oke, sekarang ini sebentar. Saya matikan ponselnya.
Nah, lihat ini ya, sudah mode ponsel mati. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di stop kontak mencapai 46 watt. Ini stop kontak agak sedikit over informasi digital display-nya. Nah, lihat di 46 watt dalam detik ke 52 detik. Selanjutnya saya kontrol dayanya ada di stop kontak karena mode ponsel mati. Kita tunggu sampai 60 menit kabel WinKey ini mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung. 30 menit telah berlalu. Oke, kita cek dari sisi ponsel sudah terisi. Nah, lihat ini. Kita cek. Nah, ini ngeceknya harus dimiringkan seperti ini. Terisi 66% ya. Dalam waktu 30 menit. Kalau dilihat seperti ini tidak terlihat. Nah, mungkin kamera ponsel saya yang jelek. Oke. Kembali ke ponsel ini. Sekarang kita cek dari sisi sisa daya. Dalam waktu 30 menit tersisa daya 24 watt. Pertama kali colok 44, 45, 46. Turun hampir 50% dalam waktu 30 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter charger dahulu. Nah, lihat ini temperaturnya. Dia mencapai ini 49 ya. Kita jalan-jalankan. Nah, ini lihat ini mencapai 50. Padahal ini adapter charger 70 watt. Nah, 49 50. Adapter charger 70 watt versus ponsel 45 watt. Panasnya sudah mendekati 50 derajat Celcius. Apalagi yang menggunakan adapter charger 45 watt buat ponsel Samsung 40 watt. Lebih panas lagi menurut saya seperti itu. Oke. Sekarang kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini mencapai 40. Aman, hangat, normal. Lihat ini saya jalan-jalankan temperatur termogannya aman ya 40 derajat Celcius. Nah, coba kita cek dari sisi chip kabel charger. Saya dekatkan seperti ini. Lihat ini. Nah, kita lihat ini saya dekatkan sangat dekat sekali ini. Kelihatan cuma 34 derajat Celcius hangat normal. Coba dari sisi adapter chargernya. Lihat ini saya jalan-jalankan. Saya dekatkan 37, 38. Nah, ini dia mengikuti temperatur adapter charger. Karena temperatur adapter chargernya panas, maka dia akan nyalur ke sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 60 menit telah berlalu. Saya stop dahulu. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat terisi 92% dalam waktu 60 menit. Coba kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak. Tersisa daya 6 watt. Jadi kesimpulannya kabel WinKey 3 ampere 60 watt. Kuat hingga 30.000 kali tekukan. Kualitinya cukup bagus sekali atau sudah lebih dari cukup. Masih kurang juga tersedia garansi seumur hidup dengan melakukan registrasi ke webnya WinKey. Lalu dari sisi speed charging tidak ada masalah ya. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36. Dari persentase baterai lowbat hingga 60 menit mampu mengisi 92%. Sudah lebih dari cukup speed chargingnya. Kemampuan fast charging juga sangat bagus sekali. Support 100% fast charging. Tergantung pada pandainya kita mengkombinasikan kapan harus menggunakan adapter charger sakti, adapter charger bawaan ponsel, ataupun menggunakan adapter charger PD reguler. Agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna buat ponsel yang kita chargingkan. Lalu dari sisi kemampuan lainnya, misalnya untuk transfer data, charging ke laptop dengan daya voltase 20 volt tidak ada masalah. Lalu yang saya suka ini, kabel ini secara spesifikasi support arus 3 ampere tapi mampu dibawa ke ampere yang lebih tinggi. Tadi saya tes ke Infinix Aileron Fast Charging 100 watt. Dia mampu jalan dengan ampere di atas 6 ampere. Jadi secara keseluruhan performa kabel ini sudah cukup bagus sekali dibanderol dengan harga cuma 22.000. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kabel WinKey 3 ampere 60 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kabel WinKey ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.